Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Bengong Kae. Dan teman-teman, hari ini kita masih berada di kota Banda Aceh, ibu kota provinsi Aceh. Tanggal 16 Januari tahun 2022. Masih di awal tahun, kita ingin mencoba kembali untuk melihat bagaimana kondisi kota Banda Aceh pada tahun 2022 ini, sampai sejauh mana ada perubahannya. Dan teman-teman, di samping saya masih setia driver atau pemandu setia, istri tercinta Yeni Marlina. Hai. Apa kabar? Dan teman-teman, jika Anda punya komentar, silakan berikan komentar Anda di bawah ini, untuk memberikan semangat kepada kami untuk terus memberikan informasi-informasi terkini tentang perkembangan Provinsi Aceh secara umum dan juga kota-kota yang ada di Provinsi Aceh. Teman-teman, jika Anda berkenan dengan video ini, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, perjalanan ini kita mulai dari arah jembatan Lamnyong, persis tepatnya di seputaran Pustaka Wilayah atau kantor BPN Kota Provinsi Aceh. Sebagai informasi awal akan kami sampaikan bahwa di sini terdapat sebuah bangunan medium atau bangunan 4 lantai yang baru saja dibangun namun belum selesai. Kita tidak mengetahui kenapa sampai belum selesai dibangun, dan kita berharap semoga dapat diteruskan pada tahun 2022 ini. Itu yang ada di ujung video, ada bangunan baru 4 lantai. Mudah-mudahan bisa diteruskan jumlah lantainya sehingga akan semakin hidup di kawasan ini. Teman-teman, hari ini hari Minggu, hari libur. Seperti biasanya kota Banda Aceh sedikit sepi jika dibandingkan dengan pada hari-hari kerja. Ini Tugu Pena atau juga sering disebut dengan Simpang Mesra. Cuaca hari ini sangat cerah dan terlihat di video berikut ini sangat terang. Kondisinya di arah seputaran ini masih seperti kemarin, tidak ada bangunan-bangunan baru yang lahir. Mungkin ini efek dari COVID-19 yang masih mendera di Provinsi Aceh. Teman-teman, di sepanjang jalan ini masih terlihat terpelihara dengan baik. Ini merupakan salah satu poin penting yang harus kita beri nilai plus untuk pemerintah kota Banda Aceh. Teman-teman, di depan kita ternyata ada salah satu bangunan baru juga yang didirikan pada tahun 2021 kemarin. Bahkan memang selesainya di akhir tahun pada bulan 12 atau bulan Desember tahun 2021. Bangunan apakah itu? Dan ternyata teman-teman, bangunan yang kita maksudkan itu adalah bangunan gedung asrama haji yang baru yang terdiri dari 6 lantai dan menjadi medium rise atau bangunan berlantai 6. Itu bisa terlihat di sebelah kiri kita, 6 lantai. Mudah-mudahan akan semakin hidup
dan akan lahir bangunan-bangunan baru yang lain di seputaran ini. Ini juga sudah dipagari, barangkali juga akan didirikan bangunan baru. Kita akan mengarah ke persimpangan sebelah kiri menuju ke Jalan Tukunyak Makam. Iya, persimpangan ini semakin cantik. Apalagi building pertama yang ada di Kota Banda Aceh, yaitu bangunan Gedung Bank Aceh Syariah atau BAS yang berlantai 14. Nah, ini teman-teman di sebelah kiri kami. Kita tidak tahu apakah lokasi lahan yang sudah dimulai land clearing ini yang akan dijadikan sebagai bakal lokasi pembangunan gedung Hekris Building pertama di Kota Banda Aceh. Ini di sebelah kiri kami. Ataukah di lokasi lain? Katanya memang di seputaran ini dan rencana juga mau dibangun tahun ini juga. Di seputaran jalan ini teman-teman terdapat salah satu hotel bintang, bukan salah satu, satu-satunya hotel bintang 5 yang ada di Kota Banda Aceh, yaitu Hotel Hermes. Di samping itu juga di jalan ini sedang dibangun namun terhenti pembangunannya, yaitu mall terbesar yaitu mall apa ya namanya, Trans Studio Mall, itu di sebelah kanan kita. Nanti kita akan memutar, mudah-mudahan bisa terlihat. Oh, nggak bisa, harus ke sana lagi. Nah, ini di sebelah kanan kami ada Hotel Hermes, hotel bintang 5 pertama di Kota Banda Aceh. Memang keren. Dan inilah Trans Studio Mall yang katanya segera akan dilanjutkan pembangunannya juga pada tahun 2022 ini. Oke teman-teman, untuk sementara kita akan rehat sejenak. Kita akan breakfast dulu, karena itu adalah salah satu hal yang lazim. Ngopi pagi di Kota Banda Aceh sesuatu hal yang oke, ada yang kosong. Ya teman-teman, setelah tadi kita rehat sejenak dan kita kembali lagi akan melanjutkan lagi perjalanan ini untuk mengelilingi Kota Banda Aceh. Dan teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Tukunyak Makam, akan memutar lagi ke arah depan kantor gubernur. Teman-teman, jika kita berbicara tentang bangunan tinggi, maka Kota Banda Aceh termasuk salah satu kota atau ibu kota provinsi yang ada di Indonesia yang sedikit tertinggal dibandingkan dengan ibu kota provinsi yang ada di khususnya di Pulau Sumatera. Karena di Pulau Sumatera hanya ibu kota provinsi Aceh bersama dengan kota Bengkulu yang belum mempunyai Hekris Building. Hekris Building itu artinya dalam
Forum skyscraper adalah bangunan-bangunan yang berketinggian di atas 12 lantai, dan sampai sejauh ini bangunan tinggi di Kota Banda Aceh hanya sekitar 8 dan 9 lantai. Itu pun dalam jumlah yang sangat sedikit, yaitu Hotel Kiryat Nurayaha yang ada di Simpang 5. Mudah-mudahan dengan dimulainya pembangunan gedung Banda Aceh, gedung Bank Aceh Syariah, maka akan menjadi gedung high rise building pertama yang ada di Provinsi Aceh. Teman-teman, saat ini kita berada di Simpang Lamprit, atau tepatnya di depan Masjid Oman, dan di sebelahnya ada Hotel Mekah, kemudian Hotel Madinah, dan juga Hotel Kota Raja. Dan yang menarik satu lagi teman-teman, di Aceh itu banyak sekali bangunan-bangunan hotel yang diberi nama lebih mirip dengan nama-nama kota yang ada di Saudi Arabia. Ada seperti Hotel Mekah, Hotel Madinah, kemudian ada satu lagi yang berada di sekitar Lang Padang, itu namanya Grand Arabia Hotel, termasuk salah satu hotel mewah yang ada di Kota Banda Aceh. Sedangkan di sebelah kiri kita ini ada bangunan baru juga, namanya Rumah Sakit Kanser, rumah sakit untuk rujukan para masyarakat yang mempunyai penyakit kanker. Oke, kita sudah sampai di depan Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, rumah sakit terbesar yang ada di Provinsi Aceh. Di sebelahnya juga teman-teman ada salah satu bangunan baru. Katanya menurut informasi gedung pajak setinggi 3 lantai atau 4 lantai. Ini bangunan sebelah kiri kami. Oke, kita sudah sampai di JPO Jambu Tape dan juga di traffic light Jambu Tape. Dan di sini menurut informasi juga akan dibangun flyover baru, karena pada saat jam-jam sibuk kemacetannya itu mencapai 1 km lebih. Nah, ini ada perempatan sebelah kiri menuju ke Simpang Surabaya, kemudian sebelah kanan menuju ke arah Jalan Syekh Kuala, dan lurus ke depan itu menuju ke pusat kota, yaitu ke Masjid Raya Baitur Rahman. Oke teman-teman, itu ada bangunan Bank Mandiri, katanya akan dijadikan sebagai gedung pusat Bank Syariah Indonesia BSI. Dan bangunan ini bangunan 4 lantai katanya akan dirobohkan dan akan dibangun bangunan baru
setinggi 9 lantai atau 11 lantai dengan 2 basement di bawahnya. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan lancar. Katanya pada bulan Februari bulan depan akan dilakukan groundbreaking. Dan di seputaran ini teman-teman yang banyak terdapat bangunan medium building. Ada salah satu bakal hotel juga di sebelah kanan kami. Mungkin bisa kami putar agak sedikit ke kanan. Kemudian ada Bank Bukopin, kemudian ada salah satu bangunan sekolah juga berketinggian 6 lantai. Kemudian ada Wisma Kota Sabang, namun sangat disayangkan sampai sejauh ini belum juga diresmikan. Kemudian ada Hotel Kiryat Muraya, 9 atau 8 lantai. Ini menjadi salah satu hotel yang menjadi tujuan para pengunjung dari luar daerah untuk menginap di sini. Oke teman-teman, kita saat ini sudah berada di Simpang 5, di pusatnya Kota Banda Aceh. Ada Tugu Simpang 5. Ini mungkin bisa kita ceritakan sedikit dulu. Tubuhnya tidak seperti ini bentuknya, tetapi dipugar oleh salah satu bank konvensional yang ada di Bank Bukopin kalau nggak salah kami. Dan jadilah seperti ini dengan ornamen-ornamen khas, menimbulkan kekhasan Aceh. Ada pintu pintu Aceh. Kemudian desain utama itu adalah bentuk gelombang tsunami yang disimbolkan pada tugu ini. Teman-teman, perjalanan kita pada hari ini juga masih dipandu oleh istri tercinta. Halo, assalamualaikum sayang. Halo. Nah, ini teman-teman, dulu ada Pantai Pirak Swalayan. Ini yang sebelah kiri kami yang warna hijau. Namun sangat disayangkan di tengah persaingan yang cukup ketat akhirnya terpaksa tutup. Bahkan gerai-gerainya pun yang sudah ada di Santero Kota Banda Aceh juga tutup. Sangat disayangkan, entah mengapa brand lokal ini akhirnya tidak bisa bersaing dengan gencarnya masuk dari brand-brand nasional seperti Indomaret dan juga Alfamart. Taman Tugu Adiputera Kota Banda Aceh. Ini menyimbolkan atau menandakan kota ini pernah mendapatkan Piala Adipura. Dan inilah teman-teman yang menjadi ikonnya Kota Banda Aceh dan juga Provinsi Aceh, yaitu Masjid Raya Baitur Rahman, Grand Mosque, yang selalu dikunjungi oleh wisatawan baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri, wisatawan mancanegara, untuk berkunjung dan melihat kemegahan Masjid Raya Baitur Rahman. Oke teman-teman, kita sudah sampai di pusat Pasar Aceh. Pusat perdagangannya Jalan Muhammad Jam.
Ini. 400. Oh, kayak Itu ada yang pakai yang baca. kayak kan. Teman-teman, macet sudah menjadi hal biasa di kota Banda Aceh. Seperti inilah kondisinya karena pertumbuhan kendaraan bermotor baik itu roda 4 dan juga roda 2 bertambah sangat signifikan berbanding terbalik dengan pertumbuhan jalan baru yang ada di kota Banda Aceh ini. Macet total nih teman-teman. Ratu Tekstil lah. Oke, request kita akan berhenti sejenak teman-teman di Ratu Tekstil, salah satu toko terkenal di kota Banda Aceh yang menjadi inceran para Ya teman-teman, saat ini ya, kita berada di depan pendopo Gubernuran Aceh. Di sebelah kiri kami ada
Museum Aceh, dan di depan ini adalah pendopo Gubernur Aceh. Kawasan ini juga di sebelah kanan kami berkembang pesat menjadi daerah kuliner baru di Kota Banda Aceh. Dan yang menarik teman-teman, akhir-akhir ini di Kota Banda Aceh ini tumbuh pesat pusat-pusat kuliner baru, kemudian kafetaria dan juga tempat-tempat wisata mulai menggeliat pasca COVID-19 agak sedikit berkurang penularannya. Ini simpang jam, dan menarik di sini ada teman-teman adalah adanya satu bangunan lama itu di depan kita, katanya adalah bekas kantor sentral telepon dan pernah dijadikan sebagai kantor PSSI-nya Aceh. Ini di sebelah kanan kita ada Kerkhof, tempat kuburan para personil tentara VOC Belanda dulu. Di sebelah kiri ada gunungan, yaitu bangunan unik yang merupakan hadiah dari Sultan Iskandar Muda untuk istrinya tersayang, Putri Pahang atau lebih dikenal dengan Putra Pahang, yang rindu akan kampung halamannya. Kita sudah berada di Jalan Teguh Umar, arah Kestoy. Di sini ada satu-satunya pusat belanja terbesar di Provinsi Aceh, yaitu Susuya Mall. Kemudian di sebelah kiri ada Hotel Rasamala yang berlantai 5, satu-satunya hotel besar dulu yang ada di ibu kota Provinsi Aceh. Inilah teman-teman hotel yang kami maksudkan tadi. Ini sudah ada pengembangannya, ke belakang ada extensionnya. Dan di sebelah kanan kami adalah Susuya Mall. Kita akan berhenti sejenak di sini untuk membeli oleh-oleh untuk dibawa pulang ke anak-anak. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini dengan video bertema keliling Kota Banda Aceh pada tahun 2022, edisi 16 Januari tahun 2022. Dan sampai jumpa dengan video berikutnya dari channel Bungong KE, dan selalu support channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe tentunya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.